Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki bab yang baru, bab ke-219. Qala mu'allif rahimahullah, babu tauhid wujubi zakat wa bayan fadliha wa ma yata'allaqu biha. Bab tentang wajibnya zakat, penjelasan keutamaannya dan yang terkait dengannya. Setelah selesai membahas tentang sholat yang fardu maupun yang sunnah, kemudian penulis membawakan hadis-hadis Nabi SAW yang terkait dengan zakat. Dan zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Nabi SAW mengatakan, "Bunyal Islam ala khams." Islam itu dibangun di atas 5 fondasi: syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa shaumi Ramadan, wa haji baitillahil haram. Islam ini dibangun di atas 5 fondasi. Yang pertama, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, berhaji ke Baitullah. Ini yang ketiga. Dan definisi zakat adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala fi daf'i malin makhsus min amwalin makhsusah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan atau mengeluarkan harta tertentu, mengeluarkan harta tertentu, kemudian diberikan kepada kelompok tertentu, bi ta'ifatin makhsusah. Nah, kelompok tertentu ini yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, ada 8 kelompok, nanti akan diterangkan. Itu definisi zakat. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan harta tertentu kepada kelompok tertentu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, zakat itu memiliki kadar-kadar juga yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin mudah, semakin banyak yang harus dikeluarkan. Semakin sulit mendapatkan uang, semakin kecil yang harus dikeluarkan untuk zakat. Ada 10%, ada 5%, dan ada 2,5%. Untuk yang 10% seperti sawah pada hujan, nggak butuh usaha untuk mengairi sawah tersebut. Jadi hanya bertani di musim-musim tertentu. Untuk yang 5%, apabila pengairan diusahakan sehingga mengeluarkan dana tertentu, sehingga yang dikeluarkan pun mengecil menjadi 5%. Untuk 2,5%, sebagaimana harta-harta yang lainnya yang dikembangkan, kemudian dari situ diambil 2,5%. Dengan ketentuan yang nanti insya Allah akan disampaikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara keutamaan zakat, yang pertama, mengeluarkan seorang dari daerah kekikiran ke daerah kedermawanan. Manusia itu senang dengan harta benda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa
dengan tarbiyah demikian. Baik. Akan tapi apabila kecintaannya dan kesenangannya kepada harta itu berlebih, ini akan menimbulkan penyakit. Penyakit itu disebut dengan pikir dan pelit. Ya, pikir dan pelit ini berbahaya sekali. Penyakit ini sangat berbahaya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang Allah bentengi dia dari penyakit pikirnya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi penyakit itu bibitnya ada di setiap orang. Bibitnya ada. Apakah mengganas atau tidak? Ya, itu kembali kepada treatment masing-masing orang. Dan tentunya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dilindungi dari penyakit pikirnya, maka dia adalah orang yang beruntung. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang sahih, "Iyyakum wasyuh." Hati-hati kalian dari penyakit pikir. Ya, fa inna syuh ahlaka man kana qablakum. Karena penyakit pikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ansafaqu dima'ahum wa salu bisahum. Dari penyakit pikir itu mereka saling menumpahkan darah. Kok bisa? Ya, ketika seorang pikir inginnya akumulasi dan dia enggan untuk distribusi, maunya kumpul-kumpul terus, dan dia nggak mau bagi, nggak mau orang lain itu dapat anugerah, nggak mau. Itu penyakit pikir. Sampai pada level dia ingin menguasai milik orang lain, ya, dengan cara apapun, terpeduli haram atau terpeduli haram. Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang untuk memiliki harta orang lain, tapi dengan cara yang benar. Di antaranya jual beli. Kan boleh seorang ambil unsur. Artinya dia mengambil harta orang lain, tapi dengan jalan yang dibenarkan, jalan yang halal. Ya. Tapi orang yang bikin nggak begitu pikir. Bagaimana dia meraup hak orang lain atau harta orang lain, tidak peduli lagi halal, sampai pada level dia ingin menjajah orang lain. Ya, kalau misalnya yang diinginkan itu jumlahnya besar, apakah itu minyak, apakah itu emas, dan itu yang terjadi. Sementara yang dijajah berontak, tak maulah dijajah, maka terjadilah perubahan. Dan itu yang terjadi di orang-orang terdahulu. Bahkan ya kita pun merasakan itu, bapak moyang kita merasakan itu. Jadi penyakit pikir itu berbahaya sekali. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada umatnya dari bahaya penyakit tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah, ya, yang disebut zakat. Zakat ini di antara faedah yang saya katakan tadi, mengeluarkan seorang dari daerah kepikiran ke daerah kedermawanan. Hati jadi lapang, hati jadi bersih. Ya, penyakit-penyakit itu digelontorkan dengan zakat tadi. Maka yang ada di dalam hati keluar. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa zakat itu adalah kotoran. Innama hiya awsakhun nas. Jadi zakat itu merupakan kotorannya manusia. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang, dan juga keluarganya dilarang untuk menerima sedekah, baik itu sedekah wajib yaitu zakat ataupun sedekah sunnah, karena itu merupakan kotoran. Ya, tapi beliau menerima hadiah. Beliau dibolehkan untuk menerima hadiah, tapi untuk sedekah ataupun zakat beliau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena zakat adalah kotorannya manusia. Jemaah, manusia itu akan sehat secara fisik kalau dia bisa mengeluarkan kotoran secara rutin. Ya, mohon maaf, dengan buang air kecil dan besar misalnya, sehat dia. Kalau dia nggak bisa keluarin itu pasti sakit, pasti.
bahkan sampai operasi atau segala macam. Ya, kalau dia juga. Maka demikian pula zakat itu merupakan kotoran pada harta seorang. Kalau kotoran itu masih ada pada harta seorang bercampur, maka hartanya akan rusak. Hartanya akan rusak. Ya, sebagaimana dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila zakat itu bercampur dengan harta seorang tidak dikeluarkan, ya, maka zakat yang tidak dikeluarkan itu akan merusak hartanya, bikin tidak sehat. Dan ini berdampak pada fisik seorang, keluarga dan seterusnya. Ya. Oleh sebab itu, jemaah sekalian yang dimuliakan, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zakat itu kotorannya manusia. Kalau seorang keluarkan kotorannya mestinya plong, lega gitu. Jadi ketika seorang keluarin itu zakat sama seperti dia keluarin kotoran fisiknya, lega, nggak disayang-sayang, bahkan dia lega, nggak ditengok lagi atau segala macam. Kenapa? Karena kotoran. Benar-benar langsung dikeluarkan. Nih, keluar. Ini kotoran. Bagi dia itu kotoran. Baik. Maka akan sehat, fisiknya sehat, hartanya sehat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara faedah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian di antara keutamaan zakat itu melipat gandakan kebaikan. Karena harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ratusan kali lipat. 10 sampai 700 bahkan sampai berlipat. Kemudian di antara keutamaan zakat, karena fiha jabran li qulubil fuqara wa daf'an hajatihim. Bahwa dalam penunaian zakat, ya, itu bisa menghibur hati kaum fuqara, orang-orang miskin yang kesulitan untuk sekedar makan saja susah, ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja susah. Lalu bagaimana kita bisa tahu orang itu miskin? Ya, karena tingkat kemiskinan di setiap daerah itu berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kisah Musa alaihissalam dengan Khadir yang menenggelamkan kapal. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Amma as-safinah fakanat limasakin." Adapun kapal itu milik orang miskin. Ya. Jadi orang miskin punya kapal. Artinya di daerah tersebut, ya, tingkat kemiskinannya di level itu. Jadi ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di setiap daerah berbeda-beda. Di Saudi Arabia misalnya, orang miskin itu punya mobil, walaupun nggak cantik gitu ya, nggak bagus, adalah kendaraan. Karena kalau nggak pakai mobil panas semua, motor nggak ada, gosong. Rumahnya ada AC-nya, jadi kebutuhan pokok, ya, di tempat tersebut. Kalau di kita nggak begitu, ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di setiap daerah itu berbeda-beda. Tadi dalam ayat orang miskin punya kapal, bagaimana kayanya gitu. Baik. Jadi nggak bisa kita melihat garis kemiskinan itu sama. Nah, kalau di kita bagaimana? Kita bisa melihat ke BTS misalnya, tingkat kemiskinan berapa? Yang saya tahu per orang itu memenuhi sekira hampir 500.000 untuk satu orang, kebutuhan satu orang. Itu di garis kemiskinan. 500.000 di bawah 400 sekian gitu, hampir ke 500.000. Artinya kalau dia punya 4 anggota berarti 2 juta lah yang harus dia penuhi dalam sebulan. Nah, itu garis kemiskinan. Jadi kalau seorang punya pendapatan setelah dibagi dengan anggota yang dia tanggung segitu, itu golongan miskin. Begitu cara melihatnya. Ya, kalau fakir lebih nggak jelas lagi. Kalau fakir lebih nggak jelas. Kalau miskin masih ada pendapatan, tapi pendapatannya nggak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya.
Itu definisi miskin. Sementara definisi fakir itu lebih tidak jelas lagi. Pendapatannya kadang dapat, kadang enggak, apalagi untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, kepada mereka lah secara umum zakat itu disalurkan supaya hati-hati mereka itu senang, ya, supaya hati mereka itu senang. Nah, walaupun masih ada kelompok-kelompok yang lainnya yang berhak untuk menerima zakat. Di antara keutamaan zakat, annaha tudfi'u ghadab Rabb. Bahwa zakat itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena pelakunya menunaikan harta titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di harta yang diterima oleh seorang itu ada titipan Allah Subhanahu wa taala. Bukan murni semuanya 100% harta kita, bukan. Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan itu pada kita. Jadi apa yang kita terima itu ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Ya, ketika hamba mengeluarkan sebagiannya, ingat sebagiannya, Allah Subhanahu wa taala minta dari hambanya bukan semuanya, sebagiannya saja. Dan sebagiannya itu tidak banyak. Ya, hanya orang-orang yang pikir saja yang memandang bahwa yang dikeluarkan itu banyak. Padahal kalau lihat persentasenya itu tidak banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala demikian. Maka dengan itu ketika hamba taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Dalam bab ini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43, "Wa aqimus sholata wa atuz zakat." Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ya, Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara salat dengan zakat di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Sampai 80 tempat lebih. Menunjukkan akan pentingnya zakat. Soal ada gandengan salat zakat, salat zakat, salat zakat gitu. Selalu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.